Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, laporan lengkap perkembangan 4 hingga 7 Desember 2025. Rusia membombardir dirinya sendiri, Belgorod gelap gulita. Belgorod 7 Desember 2025. Pada malam 7 Desember, insiden memalukan kembali terjadi di Belgorod ketika jet tempur Su-34 Rusia tidak sengaja menjatuhkan bom berpemandu seberat 1000 pon tepat di kawasan pemukiman dekat gardu listrik utama kota. Laporan dari media pro-Kremlin MASH mengungkap dampak kerusakan langsung berikut. Gardu listrik utama hancur total, 2 gedung apartemen mengalami kerusakan parah. Sebuah truk terbakar hingga hangus, beberapa warga sipil mengalami luka, seluruh wilayah sekitarnya terperosok dalam kegelapan. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov, kembali memilih pernyataan standar. Serangan tidak dikenal. Narasi ini semakin dianggap publik sebagai pola penghindaran tanggung jawab, terutama setelah rangkaian insiden selah tembak yang terus berulang. Dalam 2 minggu terakhir saja, Rusia telah menjatuhkan rudal ke gedung apartemen mereka sendiri, menembak bus sipil, salah sasaran pada desa-desa perbatasan, melakukan sejumlah friendly fire terbesar sejak perang dimulai. Belgorod kini dijuluki warga sebagai kota yang lebih sering dibom Rusia daripada dibom Ukraina, sebuah ironi pahit di garis depan konflik. Eropa resmi masuk mode perang dingin 2.0. Pengumuman 6 hingga 7 Desember 2025. Dalam kurun 2 hari, sejumlah negara Eropa mengambil langkah besar yang menandai perubahan geopolitik menuju dinamika mirip perang dingin baru. Norwegia, pemerintah Oslo mengumumkan paket belanja pertahanan terbesar dalam 20 tahun terakhir. Pembelian 2 kapal selam 212 CD buatan Jerman senilai 4 miliar euro. Akuisisi sistem roket jarak jauh berjangkauan lebih dari 500 km senilai 1,6 miliar euro. Kementerian Pertahanan menyebut langkah ini sebagai respon langsung terhadap ancaman Rusia. Inggris, Uni Eropa, Kanada. Koalisi berat mengunci keputusan besar. Menggunakan aset Rusia yang dibekukan, total 81 miliar pon untuk mendanai Ukraina. Membentuk megafund pertahanan 100 miliar pon untuk memastikan Ukraina tetap bertahan dalam jangka panjang. Slovenia resmi bergabung dalam program pengadaan senjata Toro, mengalokasikan 43 juta euro untuk sistem senjata buatan Amerika Serikat. Keputusan-keputusan ini secara kolektif menunjukkan bahwa Eropa tidak lagi bermain defensif, melainkan membangun struktur keamanan jangka panjang menghadapi Moskow. Insiden drone misterius di pangkalan nuklir Prancis. Brest-Lorient, 4 Desember 2025 pukul 19.30. Pangkalan kapal selam nuklir Brest-Lorient, salah satu fasilitas paling sensitif militer Prancis, diguncang insiden serius. Pada pukul 19.30 waktu setempat, 5 drone tak dikenal memasuki zona udara terlarang pangkalan tersebut. Militer Prancis langsung mengaktifkan sistem perang elektronik Nirod F5 dan berhasil menjatuhkan seluruh drone. Yang menimbulkan tanda tanya besar adalah tidak ada satupun puing drone yang dapat diidentifikasi, tidak ditemukan titik peluncuran, tidak ada negara atau kelompok yang mengklaim operasi tersebut. Harian Le Figaro menulis bahwa insiden ini merupakan ancaman langsung terhadap infrastruktur nuklir Eropa, sesuatu yang belum pernah terjadi sejak era pasca Soviet. Ancaman drone saat kunjungan Zelensky ke Irlandia. Dublin 4 Desember 2025. Pada hari yang sama, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hampir menghadapi ancaman udara ketika 4 drone misterius mendekati jalur pendaratan pesawatnya di Bandara Dublin. Drone tersebut berada dalam zona larangan terbang, mendekati lintasan pesawat Presiden, diduga diluncurkan dari kapal di wilayah perairan internasional. Pesawat Zelensky dipaksa mendarat lebih awal sehingga menghindari insiden fatal. Tidak ada tersangka, tidak ada peluncur, dan tidak ada negara yang mengaku. Para analis menyebut kejadian ini sebagai bukti bahwa perang drone generasi baru kini mengancam para pemimpin dunia. Australia dan Selandia Baru perkuat program Toro. 5 hingga 6 Desember 2025.
Australia mengambil keputusan strategis mendonasikan seluruh armada helikopter Tiger yang telah dipensiunkan untuk mendukung Ukraina. Bersama Selandia Baru, kedua negara menjadi kekuatan non-NATO pertama yang aktif dalam program pengadaan senjata Toro. Total pendanaan awal program ini mencapai 65 juta dolar AS diarahkan untuk pembelian sistem pertahanan udara Patriot, rudal udara ke darat berpresisi tinggi, sistem pertahanan udara berlapis. Langkah ini memperkuat posisi Toro sebagai konsorsium global bantalan pertahanan bagi Ukraina. Ukraina menggempur infrastruktur Laut Hitam dan Crimea 4 hingga 7 Desember 2025. Dalam 4 hari berturut-turut, Ukraina melancarkan serangan terkoordinasi ke berbagai target strategis Rusia di Laut Hitam, Krasnodar dan Crimea. Temriuk Krasnodar, 6 hingga 7 Desember. Kebakaran dahsyat melanda area lebih dari 1.300 meter persegi. Depot LNG dan bahan kimia mengalami kerusakan berat. Shadow Fleet Rusia, laporan WSG, 4 hingga 7 Desember. Ukraina kembali menghantam jaringan kapal tanker gelap Rusia. Lebih dari 10 kapal tanker hancur, termasuk 1 kapal berbendera Turki. Premi asuransi pengiriman di Laut Hitam melonjak tajam. Serangan GUR dan SBU di Crimea, 4 hingga 7 Desember. GUR menghancurkan jet MiG-29 dan radar Volkis SKU. SBU menghancurkan 8 target strategis dalam 2 minggu, termasuk jet Su-24 dan drone berat Orion. Polanya kini semakin jelas. Ukraina beralih ke strategis penghancuran logistik berkelanjutan untuk melemahkan kemampuan perang Rusia dari dalam. Rusia tingkatkan serangan rudal ke kota-kota Ukraina. Kryvyi Rih, 4 Desember 2025. Pada 4 Desember, Rusia menembakkan rudal balistik ke kota industri Kryvyi Rih. Ledakan besar itu melukai 4 warga, termasuk seorang anak perempuan berusia 3 tahun. Menerangi langit malam seperti letusan gunung berapi, menghancurkan fasilitas sipil di sekitarnya. Pemerintah Ukraina menegaskan kembali bahwa serangan semacam ini tidak mungkin dicegah tanpa sistem pertahanan udara modern seperti Patriot, NASAMS, dan Iris-T. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.